Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Lestari dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ketiga dengan dosen mampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dengan asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Yang pertama, berikan definisi hukum administrasi negara menurut Pan Apeldoorn dan Djoko Sutomo. Menurut Pan Apeldoorn, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Dan menurut Djoko Sutomo, HAN adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Yang kedua, sumber-sumber hukum formal administrasi negara, yaitu yang pertama undang-undang, yang kedua praktek administrasi negara, yang ketiga jurisprudensi, dan yang keempat yaitu doktrin. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa HAN belum dikodifikasikan? Jelaskan faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu perubahan dalam bidang HAN terjadi dengan cepat. Kemudian pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Pertanyaan yang keempat, perbedaan HAN dengan HTN. Menurut Pan Apeldoorn, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut Pan Vollenhoven, HTN adalah suatu gabungan kekuatan-kekuatan yang mengikat badan-badan yang tertinggi maupun yang rendah, apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Yang kelima, jelaskan hubungan HAN dengan HTN. Pada awalnya, HAN merupakan satu kesatuan dengan HTN. Keadaan berubah sejak abad ke-9, di mana berdiri sendiri terpisah dari HTN. Pertanyaan yang keenam, apa itu ketetapan? Ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum perdata. Yang ketujuh, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Yang pertama, penetapan tertulis. Yang kedua, dikeluarkan oleh pejabat tun. Yang ketiga, didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Yang kelima, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang kedelapan, sebutkan macam-macam ketetapan. Yang pertama, ketetapan positif. Yang kedua, ketetapan negatif. Yang ketiga, ketetapan deklaratoir. Yang keempat, ketetapan konstitutif. Dan yang kesembilan, jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian sengketa internal administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuan diadakannya peradilan administrasi negara yang pertama untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara. Yang kedua, akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.